Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yogi Jawari, NIM 2018 10110311280. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas hukum perdata 3 pertemuan ke-9, pertemuan ke-10 dan juga pertemuan ke-11. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan ke-9, yakni perikatan yang timbul dari perjanjian atau berakhirnya perjanjian. Berakhirnya perjanjian di sini terdapat beberapa. Berakhirnya suatu perjanjian bisa berakhir karena adanya tercapainya sebuah perjanjian. Yang kedua, karena ada putusan hakim. Yang ketiga, kesepakatan para pihak yang terkait. Dan juga perikatan hapus karena beberapa hal. Yang pertama yakni pembayaran yang diatur dalam pasal 1382. Yang kedua yakni pembayaran hutang yang terdapat di dalam pasal 1416 dan 1417. Yang ketiga, percampuran hutang yang diatur dalam pasal 1436 dan 1437. Yang keempat, pembebasan hutang yang terdapat dalam pasal 1438 dan 1441. Yang kelima, batal dan pembatalan pasal 1446. Dan yang keenam, kadaluarsa yang terdapat di dalam pasal 1946. Yang ketujuh, yakni timbulnya syarat yang membatalkan kedua belah pihak atau lebih yang terdapat di dalam pasal 1265. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertemuan tugas yang ke-10 yang tentang jenis-jenis perjanjian. Jenis-jenis perjanjian di sini terdapat beberapa jenis, yakni sewa menyewa, hibah, perjanjian melakukan pekerjaan, pinjam pakai, pinjam meminjam, penitipan barang, tukar menukar, jual beli, perdamaian, dan pemberian kuasa. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang jual beli. Jual beli yakni suatu perjanjian yang dibentuk karena pihak yang satu telah mengikatkan dirinya untuk menyerahkan hak kebendaan dan pihak yang lain bersedia untuk membayar harga yang diperjanjikan. Terdapat dalam pasal 1457 KUH Perdata. Jual beli di sini sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selanjutnya, tukar menukar. Suatu persetujuan dengan mana kedua belah pihak mengikatkan dirinya untuk saling memberikan suatu barang secara bertimbal balik sebagai suatu ganti barang lainnya. Di sini terdapat dalam pasal 1451 KUH Perdata. Tukar menukar sendiri sudah biasa terjadi di dalam masyarakat sendiri, seperti tukar menukar barang yang dibutuhkannya. Yang selanjutnya yakni hibah. Hibah adalah suatu persetujuan dengan nama si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Terdapat di dalam pasal 1666 KUH Perdata. Yang selanjutnya, pemberi kuasa. Suatu
Pemberi kuasa adalah suatu persetujuan yang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan suatu atas nama orang yang memberi kuasa. Selanjutnya yakni sewa menyewa. Sewa menyewa adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak yang lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak tersebut, diatur dalam pasal 1548 BW. Yang selanjutnya perjanjian kerja. Perjanjian kerja yakni suatu perjanjian antara seorang pihak yang memiliki pekerjaan dengan seorang lain pihak yang menerima pekerjaan, di mana pihak pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan atas pembayaran suatu upah tertentu sebagai harga jasa. Biasanya terdapat dalam perusahaan atau yang lain, banyak sekali. Yang selanjutnya yakni penitipan barang. Penitipan barang adalah bisa terjadi apabila seorang menerima suatu barang dari orang lain dengan syarat bahwa ia akan menyimpannya dan mengembalikannya dalam wujud asalnya atau wujud aslinya. Yang selanjutnya yakni pinjam pakai. Pinjam pakai adalah suatu perjanjian dalam mana pihak yang satu menyerahkan suatu barang untuk dipakai dengan cuma-cuma kepada pihak lain dengan syarat bahwa pihak yang menerima barang itu setelahnya memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang itu dengan utuh. Yang selanjutnya yakni pinjam meminjam. Suatu perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah barang yang dapat habis terpakai kepada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis pada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Yang selanjutnya perdamaian. Perdamaian di sini suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan atau mencegah timbulnya suatu perkara. Terdapat dalam pasal 1851 KUH Perdata. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tugas pertemuan yang ke-11, yakni tentang jenis-jenis perjanjian tidak bernama. Jenis-jenis perjanjian tidak bernama di sini terdapat 8 jenis perjanjian, yakni yang pertama perjanjian lisensi, yang kedua perjanjian bot, yang ketiga perjanjian pembiayaan konsumen, yang keempat perjanjian sewa beli, yang kelima perjanjian sewa guna usaha atau leasing, yang keenam perjanjian anjak piutang, dan yang kedelapan, yang ketujuh perjanjian anjak piutang, dan yang kedelapan perjanjian waralaba. Yang pertama yakni perjanjian bot. Perjanjian bot adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan antara pemegang hak atas tanah dengan investor yang menyatakan bahwa pemegang hak atas memberikan hak kepada investor untuk mendirikan bangunan selama masa perjanjian bot. Yang selanjutnya yakni perjanjian lisensi. Perjanjian lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberikan
perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Yang selanjutnya yakni perjanjian pembiayaan konsumen, merupakan perikatan yang lahir dari kontrak atau persetujuan. Kontrak merupakan persetujuan yang bentuknya tertulis. Nah, di sini biasanya terdapat dalam dealer atau yang lain-lainnya yang sedang melakukan jual beli sepeda motor, mobil, atau yang lain. Nah, selanjutnya yakni perjanjian sewa beli. Perjanjian sewa beli adalah perjanjian jual beli barang di mana penjual melaksanakan penjualan barang dengan cara memperhitungkan setiap pembayaran yang dilakukan oleh pembeli dengan pelunasan atas harga barang yang telah disepakati bersama dan yang diikat dalam sebuah perjanjian. Nah, yang selanjutnya yakni perjanjian sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi untuk digunakan oleh lisi selama jangka waktu tertentu. Yang selanjutnya yakni perjanjian anjak piutang. Jadi kegiatan anjak piutang adalah suatu perjanjian antara perusahaan anjak piutang dan klien di mana berdasarkan perjanjian tersebut perusahaan anjak piutang menyediakan pembiayaan kepada klien dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek yang berasal dari transaksi. Nah, yang terakhir perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba adalah dokumen krusial baik sebagai franchise terwaralaba maupun franchiser atau pewaralaba. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.